Perkenalkan, nama saya Nova Fadil Hafiz. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pemilihan biji karet yang baik hingga proses penanamannya. Menurut buku teknologi budidaya karet, pemilihan biji karet dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dipantulkan dan direndam dalam air. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan kedua metode tersebut. Langsung saja kita masuk ke tahapannya. Tahapan pertama yaitu dengan mengambil biji karet sesuai banyak yang sudah ditentukan. Tahapan kedua yaitu memantulkan biji karet dari ketinggian sekitar 70 hingga 100 cm. Apabila biji tersebut mantul, maka dapat dikategorikan ke dalam biji yang bagus. Sedangkan apabila tidak memantul, maka dapat dikategorikan kepada biji yang kurang bagus. Tahapan ketiga yaitu melakukan perendaman dengan air. Biji karet yang tergolong bagus tadi dilakukan perendaman dalam air. Apabila biji karet tersebut terendam sebanyak 2/3 bagian karet, maka tergolong biji yang bagus. Sedangkan apabila terapung, maka tergolong biji yang kurang bagus. Dari kedua metode yang dilakukan, sampel biji karet kami tergolong bagus pada saat metode dipantulkan. Akan tetapi pada saat dilakukan perendaman menjadi terapung, yang dimana hal tersebut menandakan biji karet kami tergolong kondisinya kurang bagus. Setelah itu kami mencoba dengan menghancurkan beberapa sampel biji karet dan dapat sebuah hasil bahwa biji karet yang memantul belum tentu termasuk biji yang bagus, karena pada saat kami menghancurkan beberapa biji karet terdapat isian yang hitam, menandakan biji karet tersebut kurang bagus. Namun ada juga isian yang putih, menandakan biji karet tersebut bagus. Tahapan keempat yaitu kami mencoba melakukan penanaman di lahan percobaan dengan cara langsung menyimpan biji karet di dalam tanah. Akan tetapi perlu diperhatikan pada bagian cekungan biji karet harus berada di bagian atas. Tahapan terakhir yaitu dengan menutup biji karet dengan tanah, lalu melakukan penyiraman secara rutin sebanyak 2 kali sehari. Mungkin sekian penjelasan mengenai cara pemilihan biji karet yang bagus dan cara penanamannya. Sekian, terima kasih. Persiapan lahan dengan membuat 3 bedengan setiap kelompok. Selanjutnya, pemilihan tebu yang sudah ada tunasnya. Potong tebu dengan patokan 3 ruas, dibuat menjadi beberapa bagian. Tanam tebu pada lahan. Pada proses penanaman, tebu ditanam memanjang dan sejajar. Pastikan tunas tebu berada pada bagian samping atau berada pada bagian atas, agar tunas lebih cepat tumbuh dan keluar ke permukaan tanah. Selanjutnya dilakukan proses pemupukan, yaitu dengan pupuk kandang pada tanaman tebu agar mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman. Setelah proses pemupukan, timbun kembali tebu dengan tanah dan dipastikan merata. Timbunan tebu tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menghambat pada proses pertumbuhan tunas. Kemudian proses terakhir yaitu penyiraman tebu secara rutin. Penyiraman bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kegiatan selanjutnya adalah pemupukan menggunakan NPK 16-16-16. Di sini pada setiap bedengan digunakan sebanyak 200 gram NPK. Pada saat pengaplikasian, pupuk ada yang ditabur secara langsung dan ada yang dikocor. Pertama-tama, pembuatan larikan. Larikan bertujuan agar NPK yang ditaburkan tidak bercecer kemana-mana. Setelah dibuat larikan, kemudian NPK ditaburkan pada larikan tersebut secara merata dan secara perlahan. Setelah ditaburkan, larikan kemudian ditutup kembali agar NPK yang sudah ditaburkan tidak menguap. Selanjutnya pada pengaplikasian pupuk NPK yang dikocor, pertama-tama NPK dilarutkan kemudian diaduk supaya larut, kemudian dikocor pada lahan yang sudah disiapkan dengan larikan juga. Untuk kendala yang dihadapi pada saat pemupukan, yang pertama banyaknya gulma yang pasti akan menyerap NPK dengan lebih banyak dibandingkan tebu. Dan adanya pencucian dan penyebaran NPK yang tidak merata. Setelah 3-4 minggu, tanaman tebu akan tumbuh. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran dari tinggi tanaman tebu tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan dari tanaman tebu yang telah kita budidayakan.
Kendala yang sering ditemui pada saat pengukuran tanaman tebu adalah sulitnya untuk membedakan tanaman tebu dan tanaman gulma. Selain itu, seringkali ditemui tanaman tebu yang tumbuh tidak sesuai dengan titik tumbuhnya. Selanjutnya dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat bukaan sadap pada pohon karet. Karena pada praktikum sebelumnya tidak ada dokumentasi video, sehingga saya pun menggunakan foto bersama untuk menjelaskan sedikit tentang simulasi bukaan sadap ini. Nah, proses bukaan sadap ini harus memenuhi syarat, yaitu diameter pohon harus lebih dari 45 cm atau minimum 45 cm. Dan ketinggian irisan sadap harus 130 cm dari atas permukaan tanah. Kemudian kemiringan sadapan bisa dibuat gitu. Jadi sebelumnya harus diberi garis terlebih dahulu agar membuat kemiringan irisan sadapan itu jadi lebih mudah begitu. Terima kasih, bonus yang saya berikan hanya sedikit.